Maknya di ini di setting dulu. Ya, saya pasang. Tunggu ya, saya ini dulu ya. Oke. Kita ini dulu. Batuk saya sebentar ya. Just wait for a moment. Wait. Kita kasih iklan dulu ya. Iya. Just give the iklan first, the advertising. Ya, aduh. Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dengan Mr. Abu Bakar Al-Ayyubi binti Komarudin, ya kan? Dia sudah siap bersama dengan kita. Hari ini dia selalu menantang ya. Kita doakan ya. Mari seluruh penduduk Indonesia yang mengasihi Tuhan, kita mengasihani jiwa Al-Ayyubi ya. Minta dia menerima Tuhan Yesus ya. Minta Tuhan Yesus buka selubung itu di dalam matanya supaya matanya bisa melihat kebenaran yang berasal daripada Tuhan ya. Hari ini saya dengan Al-Ayyubi ingin berbincang-bincang pakai timer H2H gitu ya teman-teman ya. H2H gitu ya. Sebentar ya Al-Ayyubi, saya ambil timernya dulu ya. Al-Ayyubi saya ambil timernya dulu sebentar. Iya. Timer online ya sebentar. Timer, aduh huruf T aja di sini kagak tahu yang mana ini T-nya, aduh. Ah ini Y. Aduh, Yesusku. Oh ini the timer. Timer ya kan? Timer with alarm, time and date. Nah ini dia, kita share dulu ya teman-teman ya. Nah, sudahkah? Sudah terlihatkah? Ya. Oke. Hari ini berapa menit? Ya mau dikarungin dia. Oke, ya online. Solata. Oh ya, Solata BM2 nih. Ada ahli Alkitab nomor wahid nih. Aku dikagum banget sama Pak. Berapa menit, Bu Ti? Iya, pengetahuan Alkitabnya kayak komputer. Hah? Kenapa, Yubi? Berapa menit? Ya, 2 menit lah. Kamu kan nggak bisa ngomong panjang ya. Oke. Sebentar. Aku panggil teman karibku yang paling kusayang itu. Sebentar ya. Ini aku panggil Ibu Cynthia ya, because he wants to. Sebentar ya. Ya, kita kirim ke Ibu Cynthia Gumilang ya, sebentar ya. Saya share ini dulu, share link dulu ya, teman-teman. Nah, saya kirim ke Ibu Cynthia. Iya, untuk Ibu Cynthia doang, dia menemani aku. Yang lain aku nggak share di live chat. Ya. Oke. Ya. Sebentar, just wait a moment ya, karena dia minta di share link. Oke. Ya Al-Ayyubi, mari kita bicara. Now we are talking about the Tauhid and the ini ya, Yubi Komar nomor 1 ya. 6 menit. Masih 6 menit itu. Ya, kita ganti menjadi 2 menit aja ya. Kamu kan nggak banyak omong, kamu pendek-pendek kamu, iya kan? Bahkan kamu cenderung bisu. Nah gitu ya. Kamu 2 menit, aku 3 menit, boleh nggak? Boleh nggak? Sama-sama 2 menit. Oh iya, 2 menit ya. Jadi kita ngomongnya singkat-singkat saja ya. 2 minutes ya, each 2 minutes ya. My name is Claudia sini ya. Claudia is me, and then Yubi Komar is you, oke? Ya teman-teman, hari ini saya ingin mengkarungi Al-Ayyubi, dan Yubi juga punya slogan yang sama, punya niat ya, punya ambisi yang sama, ingin memualafkan saya, tetapi kagak bakalan ya teman-teman ya. Ya hari ini saya mau ngomong sama Ayyubi ya. Ayyubi, tadi kan saya tadi kan udah bilang bahwa di dalam kekristenan ya,
kepastian keselamatan itu pasti dan kami sudah ada di dalam yang benar. Nah, sekarang tunjukkan kebenaran di dalam pihakmu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allah itu adalah Itu yang timernya benar? belum jalan, Buti. Oh iya, ya timer ya. Bagaimana mungkin Al-Ayyubi? Oh, saya di sini ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita ingin bicara mengenai kebenaran di dalam dua sisi. Ya, kebenaran menurut versi Al-Qur'aniyah dan kebenaran menurut versi Alkitabiah. Ya, hari ini tadi saya barusan saja menunjukkan bahwa kebenaran itu ada di dalam Alkitab, kebenaran itu ada di dalam diri Yesus Kristus, dan kamilah yang bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah yang betul-betul benar di antara para Allah yang ngaku-ngaku benar. Nah, sekarang tugas dari Al-Ayyubi ketika dia menantang saya, tunjukkan di mana kebenaran Tuhanmu, gitu kan. Tunjukkan supaya kami bisa, wah, ternyata ada yang benar juga ya, gitu. Ternyata kan, ya silakan kita lihat ya teman-teman, apakah Al-Ayyubi bisa menunjukkan kebenaran dari versinya. Ya silakan Al-Ayyubi. Ya, itu timernya belum diganti itu. Oh iya, sorry. Maaf ya teman-teman, saya batuk. Nah, silakan. Ya, kalau tentang kebenaran itu sudah jelas. Di banyak ayat Al-Quran dikatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu sendiri di alam semesta ini gitu. Mana ayatnya? Tunjukkan. Di banyak ayat di Al-Baqarah 255 ada. Kemudian apa? Al-Ayyubi, suaramu gede dikit, Bi. Gak kedengaran, Bi. Ya, halo gimana? Ya udah, itu baru mantap. Iya, contohnya di Al-Baqarah 255 itu yaitu penegasan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Buti mau tanya apa buktinya, ya sudah jelas di Al-Quran itu banyak gitu. Mana aku buka ya Al-Baqarah, aku pengen lihat ini. Kalau itu ini nggak usah diituin ya. Aku buka ya ayatnya ya. Kita pause dulu jamnya, timernya ya. Al-Baqarah itu QS 2 kan? Ayat berapa? Ya, 255. 255. QS ayat ayat 255. Nah, aku buka ya teman-teman. Apakah kita lihat apakah Al-Ayyubi berbohong ataukah Al-Ayyubi lupa gitu ya. Coba kita lihat dulu, share screen ya sebentar. Nah, silakan Al-Ayyubi. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu kan. Boleh aku baca, Yubi? Iya, itu kan sudah jelas. Kan baca dulu. Ya, kamu yang baca lah. Ya, Buti aja lah. Lucu dia nih orang nih, ayatnya dia gue yang suruh baca lu. Gile lu, ya kan? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak ada merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Nah, pertanyaan saya, dari mana Anda membuktikan bahwa ini adalah Allah yang benar? Silakan. Dia balik ke timer dulu, Buti. Oh iya, balik timer ya. Maaf ya. Sebentar. Oh ya, start lagi. Ini stop screen. Ya, I will share the screen again. Yep, the timer. Ya, bagaimana Anda menunjukkan bahwa ini adalah Allah yang benar? Ya, kalau bukti kan sudah jelas itu. Di situ tadi ada penegasan tentang kebenaran tentang Tuhan itu sendiri siapa gitu. Ya, buktinya ya itu. Ada ayat di Al-Quran tadi yang mengatakan hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar gitu. Dan saya rasa semua ajaran para nabi terdahulu di Alkitab pun mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Esa, hanya satu gitu. Nah, nanti mungkin Buti boleh bantah kalau memang dikatakan Tuhan itu satu, kenapa harus ada Tuhan yang lain gitu.
Ya, sementara cukup dulu Buti. Ya, oke. Kita langsung bahas tentang Tuhan Allah dulu ya. Satu-satu ya, Yubi. Kamu jangan lari sampai kamu bisa bertanya tentang saya. Kita fokus ke Allah dulu. Pak Alyubi, bagaimana kamu mengatakan itu Ya, adalah timer Buti jalankan dong Buti. Oh iya, sorry. Ya, Alyubi, bagaimana ya sekarang saya ya, teman-teman. Ini tadi 2 menit, maaf ini diulang lagi. 2 menit ya, 2 menit kita mulai. Ini tadi 1 menit ya, kita set ulang. Set ulang ya, ya. Ya Al-Ayubi, bagaimana kamu mengatakan bahwa itu adalah Tuhan yang benar? Itu perkataan kalau kita baca tadi ya, yang kita mau baca tadi, sesungguhnya dialah gitu loh. Ya, jadi ini artinya perkataan keluar dari mulut Muhammad dengan label bahwa itu adalah wahyu. Kalau itu adalah wahyu dari Tuhan, bagaimana mungkin dia mengatakan dialah? Ya, seharusnya akulah Tuhan Allahmu. Itu perkataan langsung nih. Saya mau unjukkan di tempat kami ya. Di tempat kami, kalau dia berkata-kata nih seperti ini nih, saya unjukkan ya. Beginilah ya. Jadi perkataan nabinya tuh kayak gini ya. Saya mau unjukkan di dalam Yesaya 34 ya. Gini ya dikatakan. Ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Nah, ini perkataan dari Yeskiel ya. Lalu dia mengatakan, beginilah firman Tuhan. Nah, gitu. Kalau dia udah mengatakan beginilah firman Tuhan Allah, nah itu. Lalu ayatnya ditulis di dalam tanda kutip. Nah, ini lalu perkataan Tuhan tuh langsung ngomong, celakalah gembala-gembala Israel yang menginspirasikan dirinya, bukanlah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala gitu kan. Akulah Tuhan Allahmu, contohnya gini ya. Yang ini yang bicara tentang aku ya. Ya. Ini ya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala. Nah, ini perkataan Tuhan sendiri ya. Yang katanya ya Wahyu. Sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup. Ya, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi mereka, binatang di hutan, bentaran, dan gembala-gembala tidak ada. Oleh sebab itu gembala-gembalaku. Nah itu aku. Nah untuk pengakuan dia langsung ya, Yesaya 43. Ya beginilah firman Tuhan. Nah itu perkataan dari Yesaya. Tetapi wahyunya tuh turun tuh kayak gini. Ya beginilah firman Tuhan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak adalah Allah lain. Udah habis waktunya Buti. Nah itu dia. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Nah itu secara penulisan aja kamu nggak mungkin itu ya, wahyu Tuhan. Itu perkataan Muhammad. Ya silakan. Itu saya waktunya habis. Ya, timer saya silakan set dulu. Itu perkataan Muhammad. Nah tadi kan ditanya kenapa memakai kata dia. Karena jelas-jelas Al-Quran itu ditujukan untuk manusia, makanya menggunakan kata dia itu ditujukan kepada yang membacanya gitu. Dan tidak selalu menggunakan kata dia, kadang-kadang di situ Allah juga menggunakan kata aku atau kami gitu kan. Tapi untuk itu kok nggak jalan temernya Buti? Ya? Aduh, saya nggak terlalu perhatikan. Aduh. Itu yang atas, yang saya. Iya, sorry. Iya, jalan silakan. Nah, lalu kenapa tadi dikatakan menggunakan kata dia? Yaitu tadi karena itu ditunjukkan untuk kamu yang membacanya, kan sesimpel itu. Tidak ada masalah di situ seharusnya. Ya udah sih itu aja dulu jawabnya. Ya, saya ya. Kalau kamu mengatakan kalau kamu mengatakan Al-Ayubi itu ditujukan untuk para pembacanya, bagaimana di tempat kami juga ditujukan untuk pembacanya? Ditujukan untuk pembacanya seperti ini ya, di dalam Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Nah itu ditujukan untuk pembacanya, ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia mengatakan dia terima wahyu dan wahyunya berkata seperti ini. Ketika dia menulis beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Nah itu dalam tanda kutip. Ya aku buka aja ya supaya kamu nggak kira aku bohong-bohong ya. Ini dia. Ya Alkitab Sabda ya. Jadi beda ya, dari cara penulisannya aja itu diragukan apakah betul itu adalah firman Tuhan, wahyu Tuhan. Karena penulisannya kami punya standar yang baku mengenai penerimaan wahyu ya. Ini ya Yesaya, nah ini dia Yesaya 43 nih ya, tak tunjukin ya. Kalau bagi ayat itu ya timernya nggak jalan ya, maju dikit. Nih 43. Yesaya 43 ayat 1. Nah, semua ya.
Nih, saya bagikan kepada dirimu sebentar. Nih, lihat. Nih ya. Nih, kamu lihat ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Yesaya. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Nah, ini dalam tanda kutip tuh, lihat nih, ini huruf kecil ini. Janganlah takut. Nah, ini perkataan Tuhan turun langsung. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, tidak seperti sebab dialah Tuhan Allah kita. Enggak. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Nah, itu ya. Beda Al-Ayyubi. Sekarang tunjukkan kepada saya, dari mana Anda mengatakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan? Sedangkan itu perkataannya sesungguhnya dialah Ya. Tuhan Esa. Ya, giliran saya lagi, Buti. Nah, ya silakan, saya itu lagi timing ya. Nanti saya menjawab sekaligus saya bertanya ya, Buti. Nanti Ya, Buti boleh. jawab dan tanya lagi gitu. Aha, ya, timernya tadi. Udah ya, nih timernya. Oh, share dulu ya. Ya. Silakan. Nah. Ya, kok kayak ginian timer ini? Lem banget sih. Sebentar teman-teman ya. Ribet ya. Nggak bisa fokus jadinya saya ngurusin ini juga. Harusnya ada operatornya supaya saya nggak ngurusin ginian. Nah, ya silakan. Sekarang Yubi Komar, ya silakan Yubi Komar. Yubi Ya, kan, Komarudin, silakan Yubi Komarudin. Sudah saya jawab dari tadi bahwa itu karena ditunjukkan kepada manusia yang membacanya, maka dikatakan menggunakan kata dia. Kan tidak ada yang aneh di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya ya buat Buti gini. Kalau pengikut itu, Yesus itu dikatakan orang yang mengikuti Yesus, kan artinya kita mengikuti ajaran Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus menyuruh menyembah kepada Tuhan yang Esa atau menyembah kepada Yesus? Silakan Buti. Al-Ayyubi, saya belum puas dengan jawabanmu ya. Saya lagi ya, timernya saya ya. Berhenti. Ya, sekarang saya belum puas dengan jawabanmu. Bagaimana mungkin kamu hanya dengan entengnya mengatakan, oh itu kan ditujukan untuk orang yang membacanya. Lah, tadi kan saya udah bilang, yang membacanya di tempat kami ditujukan untuk orang yang membacanya, tetapi perkataan Allah itu turun langsung, nggak seperti dialah. Nah, kalau begitu pertanyaan saya, apa bedanya dengan kamu sendiri yang mengatakan sesungguhnya dialah yang maha kuasa, sesungguhnya dialah Allah yang Esa ya, nggak ada bedanya dengan kamu Yubi, nggak ada bedanya dengan Ahmad Kainama yang ngomong kayak gini, nggak ada bedanya dengan semua orang Muslim yang mengatakan sesungguhnya Allah dialah yang maha pemurah, sesungguhnya Allah dialah yang maha kuasa, sesungguhnya Allah. Jadi artinya tidak ada pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah Tuhan. Ini pernyataan yang kamu kasih Al-Baqarah 2 tadi jelas-jelas pengakuan semata dari Nabi Muhammad. Oleh sebab itu aku nanya, mana pengakuan langsung dari Allah yang menyatakan bahwa dialah Tuhan yang Esa pencipta langit dan bumi, sama seperti di kitab saya tadi, akulah Tuhan juru selamatmu, akulah Allah penebusmu, aku mengasihi engkau. Nah itu seperti itu, harus sama standarnya. Karena apa? Pengakuan orangnya langsung dibanding dengan pengakuan atau perkataan atau deklarasi dari orang lain itu jauh lebih kuat pengakuan dari oknumnya langsung gitu loh. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan kamu itu adalah betul-betul Tuhan, saya minta ayatnya di mana Allah pernah mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku, ya kan? Nah, di dalam Al-Jasiyah 36, segala puji hanya bagi Allah. Nah, ini kan perkataan dari Nabi Muhammad.
Ya, kamu mengatakan ini adalah wahyu. Ini kan hanya melabelkan diri bahwa dia terima wahyu. Tetapi kan kita nggak bisa buktikan. Jika pernyataan seperti ini, segala puji bahannya bagi Allah pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah sekarang ini kan perkataan dari Nabi bahwa dia adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sekarang pertanyaan saya, mana Allah yang Allah sendiri mengaku bahwa akulah yang maha kuasa, Udah akulah yang habis, maha udah bijaksana. habis waktunya Buti, udah habis waktunya. Ya, tunjukkan. Mana dia? Ya, saya ganti lagi ya. Tunjukkan di mana Allah mengaku dialah yang maha perkasa, dia maha bijaksana. Ya, silakan lanjut. Oh, maaf, di reset dulu. Reset dulu. Nah, start. Ya, go on, please. Ya, untuk pertanyaan itu jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 92. Al-Anbiya 92. Tar aku baca. Nah, sekarang Al-Anbiya 92. Nah, sekarang Buti coba jawab pertanyaan saya tadi. Apakah Nah, kita masih fokus di sini, ganti-gantian lah, nggak usah selang-seling itu. Jangan takut. Aku kasih waktu. Sekali jawab, sekali nanya. Oh ya, boleh, Buti. boleh. Ya, boleh. Nah, nanti Buti tanggapi sekaligus silakan jawab. Ya. Apakah Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang Esa atau Yesus menyuruh menyembah Yesus? Ya, silakan. Ya. Ya, kamu nggak pakai waktumu. Sekarang buka dulu ya. Waktunya Sudah cukup saya. Saya nggak usah nambahin ya. Kalau bagi ini ya, saya mau buka dulu. Saya nggak percaya omonganmu ini. Ya, Al-Anbiya 92. Al-Anbiya 92. Sebentar. Al-Anbiya 92. Nah, lo ini dia. Nah. Sungguh agama tauhid adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, ya sekarang kita lihat di sini ya. Sungguh Buti, agama jalanin tauhid. dulu dong waktu Butinya. Oh, belum jalan ya. Nah, sekaligus ya, jawab pertanyaan saya yang tadi ya. Ya, sebentar. Nah, ini dia, mana tadi? Sungguh agama tauhid, mana tadi itu ayatnya? Al-Quran tadi ya. Nah, ini ya. Saya bagikan ya, teman-teman. Mari kita lihat ya. Kita bagikan. Udah ya, udah di-share ya. Oke, saya balik ke situ. Sungguh dalam tauhid ya. Inilah agama kamu, ya kan? Ya, ini agama tauhid ini kan di dalam kurung, kita lupakan saja dalam kurung karena ini tambahan ya, bukan aslinya ya. Sungguh inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, ini kan kamu minta pertanyaan dari Allah kan. Nah, sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya ya. Karena apa? Setiap Allah menyebut dirinya aku, ini pasti dia sedang bicara dengan, ini pasti konteksnya ngambil ayat dari kitab Perjanjian Lama. Ini adalah perkataan Elohim yang disadur. Coba ya. Coba saya buktikan ya. Ketika dia menyebut dirinya aku, itu selalu perkataan dari Elohim. Tampilkan ya, waktunya dong. Waktunya. Oh iya. Ya, ayatnya kita kan aku bilang bahasa ayat nggak ditambahin dulu dong. Ya kan ini udah ngomong Butinya, bukan cuma baca. Ya, sebentar ya. Nah, sekarang tambah ayat lagi, tambah ayatnya. Kita di ayatnya 92. Ya, Al-Anbiya 91 lah, 91 ya. Al-Anbiya 91. Al-Anbiya itu QS berapa? Ayo, kamu lupa kan? Al-Anbiya ya, pokoknya Al-Anbiya aja. Kamu tuh belum cocok jadi debater, gini aja kamu nggak tahu. Al-Anbiya 91 ya, kita lihat ya. 91. Nah, ini adalah perkataan, aku yakin ini perkataan dari Tuhanku yang diambil di timernya dong Buti, timernya. Iya, dalam konteks apa? Bukan timernya, tunjukkan. Ya, ini timernya. Entah, aku lagi mau buka ayat. Al-Anbiya 91-nya lihat dulu ya, teman-teman. Kan sudah dibuka dari tadi. Dan ingatlah kisah Maryam. Nah, itu dia. Kagak ada, aku bilang ya. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dan dari kami, Al-Anbiya 91 kan? Dari kami ke dalam tubuhnya dan kami jadikan saya kan dia. bilang 92. Iya. Jadi ketika Allah menyebut dirinya aku, kamu harus lihat, kamu tuh harus jeli ya. Adapun ketika dia menyebut dirinya aku, itu lagi ngambil ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu timernya.
Karena apa? Karena Tuhan kami itu menyebut dirinya aku. Oke, itu dia. Itu yang harus kamu tahu ya. Ya, sebentar ya. Jadi ketika dia menyebut dirinya aku, itu selalu dalam hal sedang mengutip ayat orang Kristen yang Tuhannya menyebut dirinya aku. Aku nggak pernah Buset salah, itu dah. dia. Dalam Itu, konteks itu udah 2 menit, Maryam. Buti. Ya, sorry ya. Itu dalam konteks Maryam ya. Kalau dia menyebut dirinya aku. Nah Iya, sekarang timernya mana? Timernya mana? Nah ini gimana sih lah? Itu masih ayat loh. Oh, aku nggak share ya, sorry. Ya inilah ribet lah, harusnya ada ininya, ada operatornya. Jadi Enggak, kalau buka ayat nggak dibacakan aja, nggak usah ditampilkan. Oh ya udah. Oke, itu ya. Jadi ya itu masih meragukan karena ketika dia menyebut dirinya aku, ya, ketika dia menyebut dirinya aku, itu adalah dalam konteks dia sedang mengutip ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, perkataan Elohim yang menyebut dirinya aku, atau perkataan Yesus atau Isa yang menyebut dirinya aku. Ya, jelas aku udah buktikan itu tadi. Konteksnya adalah dia bicara tentang Maryam, Isa, gitu kan. Nah, sekarang aku minta ayat yang lain di mana Elohim, mana Allah SWT menyebut dirinya kamilah ya untuk dirinya langsung sendiri. Langsung jawab ya, pertanyaan saya ya, tadi sebentar, sekalian. masih ada waktu ya. Kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Nah itu ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dia menyebut dirinya kami. Jadi kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan dialah tetapi kamilah. Tolong tunjukkan saya. Nah, kalau Yesus dia mengaku Tuhan di sini nih ya. Ya. Yesus mengaku Tuhan. Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang Esa atau menyuruh menyembah Yesus? Itu yang saya tanya. Yesus menyembah Tuhan yang Esa. Ya, ini sebentar ya, Yohanes. Ya. Yohanes, Alkitab Sabda lagi. Sebentar. Ya, baca aja lah ya, lama ya. Ya. Yesus menyembah Tuhan yang Esa ya. Nah, sekarang ini ya. Kamu mengatakan Yesus menyembah Tuhan yang Esa ya. Karena itu Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu karena apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, itu kan dia, Yesus dengan dia itu kan satu kan. Akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah itu suruh nyembah. Kalau kamu nggak percaya, kamu akan mati, kamu akan masuk neraka. Ya, itu dia. Yohanes 8 ayat 24. Nah, pertanyaan saya untuk kamu, tunjukkan, saya belum terpuaskan. Tunjukkan, Al-Ayyubi, tunjukkan di mana perkataan kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, ketika dia mengaku dia Esa, tetapi kenapa dia menyebut dirinya kami? Ketika kamu memaksakan bahwa Tuhan kami banyak, justru Tuhan kami menyebut dirinya aku. Ya, bertabrakan. Kamu harus jelaskan ini sejelas-jelasnya. Silakan Al-Ayyubi. Ya, lanjut Al-Ayyubi. Dulu dong. Ya, aduh. Ribet. Ribet banget. Nah, tuh dah. Ribet banget. Jadi aku harus konsentrasi di sini juga. Ya, silakan. Iya, pertanyaan itu sangat mudah ya. Pertanyaan itu sangat mudah. Jawabannya ada di surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf 54. Ya, Al-A'raf 54. Bacakan apa itu bunyinya? Ya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Al-A'raf, coba baca lagi. Enggak, saya enggak tambahin waktunya ya. Al-A'raf. Al-A'raf. Al-A'raf ya. Ayat 54. Ayat 54. Ayat 54. Nah. Nih. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia, tetap aja dia lagi. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala ciptaannya dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, sudah terjawab ya. Sekarang Buti coba jawab pertanyaan saya tadi, di mana Yesus menyuruh menyembah Yesus. Ada tidak? Ya. Udah, kamu udah selesai nih? Ya, kan udah jawab tadi. Ya, udah selesai ya, udah habis. Ya, sekarang saya nih.
Ya, jadi jelas ya, teman-teman bisa lihat ya, Al-Ayyubi memang tidak ada perkataan bahwa kamilah yang menciptakan langit dan bumi ya, karena jelas Allah mengatakan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan apapun, dia tidak pernah berbicara dengan Nabi Muhammad, dia Nah, tadi tidak udah jelas ada ayatnya Al-A'raf 54 itu. tetapi kan jelas, kamu bukan menyebut kami, tetapi dialah. Yang saya minta adalah pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi yang kamu kasih adalah Gak dialah. penting masalah penyebutan dia jangan aku diganggu, kamu ini itu gak omongan penting. Ini omongan saya, ini waktu saya ya. Tetapi tetap tadi dialah nih, saya buka lagi nih ya. Ya, sungguh Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersama yang di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dia bulan bintang tanduk kepadanya. Ingatlah segala ciptaan dan urusan menjadi haknya. Itu artinya siapa? Yang ngomong ini adalah Muhammad dengan melabelkan bahwa dia mendapat wahyu. Kan saya udah bilang ya. Ya, cara mendapat wahyu di tempat kami nggak kayak gini ya. Tetapi di dalam kitab Anda kamu mengatakan itu ya, ini dia. Jadi kamu belum bisa menunjukkan kepada saya bahwa ini betul adalah wahyu ya. Karena apa? Karena itu dia. Lalu kamu mengatakan bahwa ini karena dia bicara dengan orang lain. Di tempat kami juga begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya Al-Ayyubi, kalau memang dia adalah Allah yang Maha Bukan Kuasa. pertanyaan, jawab saya dulu dong. Iya, sekarang saya mau jawab kamu ya. Tadi kan saya udah kasih tahu ya. Sebentar ya, pertanyaan saya satu ya. Kalau dia memang Esa, kenapa dia menyebut dirinya kami? Kalau memang dia Tuhan Maha Kuasa, mana ayatnya? Pernyataan langsung kan tidak ada. Nah, sekarang Yesus tadi kan saya udah kasih tadi mana ya ayatnya ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 24 ya, karena itu tadi kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, dia itu Yesus adalah dia yang di atas gitu kan. Maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu dia Esa kan. Yesus adalah dia yang di atas sana. Kamu akan dilempar ke neraka kalau nggak percaya. Nah, itu dia ya. Kandungannya habis. Saya lagi itu timernya Buti. Nah, Buti itu jelas jika sembung bahwa golok gak nyambung ya. Yang saya tanya itu di mana perkataan Yesus menyuruh menyembah dirinya sendiri. Karena jelas Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan itu Tuhan kita Esa. Lalu Buti tidak menjawab ke situ. Nah, sekarang coba Buti tunjukkan ayatnya di mana Yesus menyuruh orang-orang untuk menyembah Yesus. Karena jelas-jelas Yesus menyuruh orang-orang menyembah kepada Tuhan yang Esa saja gitu. Silakan jawab Buti. Ya, kamu harus jawab saya dulu. Jadi ini 3 menit lah ya. Jadi biar saya enak jawabnya dan saya juga enak nanyain kamu ya. Kita ganti ya, 3 menit. Ya, sebentar ya. Yubi, kamu jangan lari-lari kamu. 3 menit ya, kita ganti 3 menit. Nah, Yubi 3 menit, aku pun 3 menit. Claudia 3 menit. Nah, ya kan? Nah, ini dia. Nah, sekarang Claudia nih ya. Ya, jadi gini ya. Pertama, saya akan jawab tadi ya. Tadi Al-Ayyubi tidak bisa menyatakan. Jadi itu jelas pernyataan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melabelkan bahwa dia menerima wahyu. Tetapi kan saya udah bilang ya, pembuktiannya tidak ada bahwa itu benar adalah Allah yang berbicara. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan nabinya dan Allah tidak pernah berinteraksi dengan nabinya ya. Adapun dia mengatakan bahwa dia hanya berbicara lewat tabir dan lewat wahyu. Nah, tetapi ketika wahyunya itu dibacakan tidak seperti standar pewahyuan. Karena apa? Karena standar pewahyuan di tempat kami sudah baku. Nabi-nabi pertama sejak awal manusia sebelum ada Muhammad, ketika mereka menerima wahyu ya, wahyu perkataan Tuhan itu turun langsung, tidak dijadikan sebagai yang kedua tunggal atau ketiga tunggal, tetapi pernyataan itu turun langsung, ditulis di dalam tanda kutip ya. Itu adalah standarnya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah wahyu, kan jelas itu hanyalah klaim semata karena Anda tidak bisa membuktikan sebenarnya tidak ada perkataan dari Allah langsung. Karena jangan Allah lupa jawab pertanyaannya Buti. Ya sebentar. Saya masih punya waktu, siarin saya ya. Karena Allah sendiri mengatakan dia tidak pernah berbicara dengan siapapun ya. Lalu ketika kamu mengatakan di mana Yesus meminta bahwa dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah ini ya, dan dia adalah apa? Dia minta disembah. Aduh.
Ya, ini ya. Di dalam Yohanes Yohanes 9, ya. Yesus mendengar, ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ya, ini orang lumpuh itu jawabnya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Gitu kan? Siapakah dia? Tuhan, ya. Supaya aku percaya kepadanya. Nah, percaya di sini lain loh, maknanya adalah menyembah juga ya, menyembah berbakti. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, sorry. Engkau bukan saja melihat dia, ya, dia ya Tuhan itu, ya. Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, ya, dialah itu. Dia itu kan, dia kalau di dalam Yesaya 43 adalah Elohim, ya. Ya, katanya, aku percaya. Lalu dia menunduk, Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, itu kan ada Yesus menerima sembah sujud langsung. Ya, tetapi inti dari pengajaran Yesus adalah aku datang bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 28 ya. Ya, Matius 20 ayat 28. Bentar. Kamu itu. Ya kan. Ya. Tadi Bu Uti mengutip Yohanes berapa Bu Uti? Biar saya buka ini. Yohanes 9 ayat 35. Yohanes 1 Yohanes 9 ayat 35. Bentar. Halo Bibi, pertanyaan saya, kalau gimana? Pertanyaan gimana? Kok hilang? Halo Buti. Oke. Ya. Kirain lari tadi Buti. Terbental, sorry ya. Masa lari orang saya punya ini? Ya, apa tadi pertanyaan? Maaf, langsung jawab apa? Ya, di ayat Yohanes 9:35 yang Buti bilang tadi itu, setahu saya itu ya apa? Tidak ada kata-kata perintah menyembah Yesus di situ. Aduh, ilah. Ya, terus apa lagi? Apa lagi penyangkalanmu? Ya berarti jawaban Bu Uti, jaka sebung bawa golok Bu Uti. Gak nyambung gitu. Nah, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Sebentar, ini saya lagi di HP nih, balik lagi ke situnya susah ya, nggak ada timernya kalau di situ ya. Nah, ketika ditanyakan, percayakah engkau kepada Anak Manusia, gitu kan? Lalu orang itu nanya, anak manusia itu siapa? Apakah dia Tuhan? Yesus ngaku Tuhan kan di situ. Lalu dia nyembah. Kenapa kamu bilang nggak ada pengakuan? Aduh, kamu malu. Aduh, Yubi. Ya. Nah, sekarang jawab saja. Ya, kenapa
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya kami, sedangkan dia ngaku esa, ngaku tauhid. Kenapa itu? Kami itu siapa? Tunjukkan kepada saya siapa itu kami. Nah, Ya, itu dia. kami itu ada dua jawabannya. Pertama, kami itu jika di ayat itu konteksnya itu melibatkan malaikat pertama. Nah, yang kedua itu untuk gelar penghormatan gitu. Sebagai contoh ketika Ratu Inggris berpidato kan dia tidak menggunakan kata aku, tapi menggunakan kata kami gitu. Sebagai contoh gelar penghormatan kepada Tuhan saja itu maksudnya. Oke. Ketika kamu mengatakan itu adalah contoh gelar, ini saya nggak bisa timer lagi ya, saya udah pindah nih. Komputernya itu ya, jadi saya di sini ya. Ketika kamu mengatakan itu gelar kami adalah gelar penghormatan ya, adalah kepada malaikat-malaikat, tapi kamu harus berbenturan dengan kitabmu sendiri ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya penolong. Jelas ya, tidak penolong. Saya kasih ayatnya ntar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya siapapun di sisinya untuk membantu dia. Nah, ketika dia mengatakan kami, saya mau nanya ya, ada di dalam satu ayat mengatakan ya, apakah kami itu bermakna Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad, Jibril dan Allah. Boleh nggak saya bertanya, apakah itu bermakna Nabi Muhammad, Jibril dan Allah? Jelas tidak. Itu hanya mengacu kepada Allah saja, kepada satu Tuhan yang Nah, esa kalau saja. itu mengacu kepada Allah, lalu itu mengacu kepada malaikat, gitu kan? Iya. Penolongnya adalah malaikat. Kamu mengatakan penolongnya adalah malaikat-malaikat. Nah, sekarang kan Allah sendiri sudah membantah kamu bahwa tidak ada penolong buat dia kalau malaikat-malaikat. Tapi prosesnya itu melibatkan malaikat. Contoh penciptaan langit dan bumi. Prosesnya melibatkan malaikat ya, kamu mengatakan gitu. Tetapi kenapa kalau prosesnya melibatkan malaikat ya, tetapi kenapa di dalam kitab kamu dituliskan bahwa yang terlibat itu adalah Nabi Muhammad? Tidak ada dituliskan yang terlibat. Ada. Sebentar saya ambil bukunya. Ya, yang terlibat itu adalah Nabi Muhammad. Bahkan kamu dikatakan tidak beriman, ya, tidak beriman kamu kalau kamu tidak mengasihi Nabi Muhammad lebih dari semuanya. Muhammad memberikan ketetapan. Nah, ini kan tadi kamu bilang ya bahwa yang memberikan yang itu adalah Allah sendiri, yang membuat ketetapan, membuat hukum adalah Allah sendiri. Nah, sekarang saya mau nanya ya, Muhammad memberikan ketetapan bersama dengan Allah. Bagaimana itu? Apakah kami itu adalah Allah, Muhammad dan itu? Sudah saya jawab tidak. Nah, tidak ada buktinya. Mana bisa bilang tidak? Tunjukkan dulu. Mana tidak? Asalnya angkat. Nggak pakai dalil ya, kamu. Nih, aku ambil dalilnya. Bentar, ini buku kemana nih? Anjing, ajaran para nabi terdahulu di Alkitab jelas mengatakan Tuhan itu esa. Begitu pula ajaran Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu hanya ada satu. Menyebut dirinya kami. Kami itu artinya kalau kamu mengatakan bahwa itu melibatkan malaikat, kan udah dijawab artinya, tadi. Sebentar, kalau kamu mengatakan dia melibatkan dirinya dengan malaikat, itu artinya malaikat itu juga adalah Tuhan, karena dia sama setara dengan Tuhan. Boleh saya mengatakan malaikat itu adalah Tuhan? Tidak. Nah, lalu kenapa kamu mengatakan dia melibatkan malaikat? Kan contohnya di ayat Quran tentang penciptaan langit dan bumi, di situ kan menggunakan kata kami. Nah, berarti dalam penciptaan langit dan bumi itu ada peran malaikat di situ. Enggak selalu penciptaan langit dan bumi, enggak selalu menyebutkan kata kami di situ. Enggak ya, selalu. Atau contoh ayat tentang penurunan Aku kasih ayatnya nih ya. Nih, aku kasih ayatnya ya. Allah ya, dan barang siapa, Qiyas 43 ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, ya itu ya. Ini kan perkataan Nabi ya. Kami, nah lalu kami, ya kami biarkan setan-setan menyesatkannya itu dan menjadi teman karibnya. Itu jawab firman Allah sendiri, itu firman Tuhan. Iya. Nah sekarang ya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah dan yang Maha Pengasih. Nah ini kan yang mengatakan ini kan adalah Muhammad. Nah setelah itu Muhammad ngomong gini, itu bukan perkataan Muhammad, itu adalah firman Tuhan. Sebentar, kamu jangan cuma nyangkal, ini ayatnya jelas terpampang di depan matamu. Ya ini ya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih
kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kami di sini siapa? Iya, itu Muhammad, gelar kan? Muhammad penghormatan, biarkan setan gelar menyesatkannya. penghormatan kepada Aduh, Allah, enggak, kamu kepada nggak sesuai Tuhan. dengan data. Sekarang kamu jawab, ya di sini siapa? Kami di sini siapa? Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Nggak mungkin Allah mau ngomong kayak gini. Ini perkataan Nabi Muhammad kan? Lalu kami biarkan setan menyesatkannya. Lah ini siapa? Bukan perkataan Nabi Allah dan Muhammad, Nabi itu kan ini. udah saya bilang itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan Nabi Muhammad. Lah iya, masa firman Tuhan mengatakan begini? Ya kalau misalnya perkataan firman Tuhan ya perkataan dari Allah sendiri, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, ya nggak bisa dong. Harusnya dan barang siapa berpaling dari pengajaran kami yang Maha Pengasih, maka kami biarkan. Nah itu harusnya begitu. Tapi ini kan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, kami biarkan setan menyesatkannya. Nah kami di situ ya. Nah lalu dikatakan bahwa Al-Balad 1 ya, sesungguhnya ya itu apa Nabi Muhammad juga memberikan ketetapan. Nah sekarang kamu harus jawab saya, ketetapan bagaimana seorang rasul, hanya seorang utusan bersama-sama dengan Tuhannya membuat ketetapan Tuhan. Nah, ayo Tidak jawab pernah saja. Nabi membuat ketetapan, tidak pernah. Ada, ini saya tulis, saya sebentar saya cari. Ya ampun, saya ini buku hijau saya itu kemana? Ya Allah membuat ketetapan. QS 33 ayat 36 ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Ya, jadi yang membuat ketetapan Tuhan itu kan Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu bilang malaikat? Ini kan artinya Tuhan, Allah, Muhammad, dan Jibril. Ayo. Yang membuat ketetapan dua ini kok ya. Dan tidaklah pantas laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka. Ayo, bagaimana ini Yube? Aduh, Yube, bagaimana Yube? Sekarang gantian Bu Uti jawab pertanyaan saya tadi tentang Ya. menyembah Tuhan itu. Kamu jawab dulu lah, kan nggak puas ganti-gantian. Nanti kalau fokus di kamu dijawab itu. supaya Nanti ini. Enggak gini loh. Muter-muter. Gini. Bu Uti itu kan aku muter-muter ya, Bibi. Kamu bilang aku muter-muter. Dari mana kamu mengatakan aku muter-muter? Kamu mengatakan yang artinya kami itu adalah Allah dengan malaikat. Tetapi malaikat tidak ada ditulis bahwa dia menetapkan ketetapan Tuhan itu bersama dengan Allah. Yang ada yang memberikan ketetapan, membuat ketetapan, membuat hukum-hukum. Kamu jangan mencuri itu adalah Allah dan Rasulnya. Bagaimana kamu mengatakan ini adalah malaikat? Enggak, ya ini Allah dan Rasulnya. Kami di sini, tadi saya kasih lagi ayatnya terserah. ya. Mau Uti bilang apa juga jawaban saya tetap begitu. Masa terserah? Nggak bisa kamu mengatakan terserah. Ya ini lagi ya. Sekarang coba Bu Uti jawab pertanyaan saya tadi. Ya. Nih sebentar nih, ada lagi nih ya. Atau Bu Uti nggak bisa jawab, nyerah gitu ya. Al-Balad 1, bisa sebentar ya. Al-Balad 1. Tadi belum jawab. Kamu jawab dulu ya, sweet dulu. Siapa yang mau jawab? Ya saya kasih, ayo. Kamu tunjukin ya, sweet dulu. Kan dari tadi saya udah yang jawab. Sekarang gantian Bu Uti yang jawab. Nah kamu kan jawab nggak memuaskan saya. Kamu nggak jawab. Mana saya kan nggak harus menjawab sesuai keinginan Bu Uti. Di mana ada yang penting saya jawab. Sebentar. Di mana ada catatannya seorang rasul membuat ketetapan bersama dengan Tuhannya. Ya, kalau dikatakan kami itu di mana ada saya catatan sudah jawab. Seorang rasul. Masalah Bu Uti terima atau coba. tidak jawabannya itu bukan urusan saya. Yang jelas saya udah jawab. Kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Iya, sekarang saya mau tanya gini. Apa Bu Uti itu kan pengikut Yesus, betul kan? Nah, pengikut Yesus itu kan artinya apa? Sebentar lah, kenapa takut amat? Kamu jawab saya. Kamu jawab apa tadi? Nantinya diulang-ulang. Saya jawab itu kami itu untuk mengacu kepada Allah saja, titik, tidak ada yang lainnya. Nah, tetapi ini kan jelas ayatnya ada QS 33.
Allah dan Rasulnya kok Ya, yang membuat ketetapan. Kamu jel- gila. jelas Kamu tahu nggak jelas artinya ketetapan? jelas Sebentar, itu kayak kan. hukum Taurat. Sebentar ya. Kayak hukum Taurat ya. Elohim menetapkan hukum Taurat itu diturunkan dari langit. Dia sendirilah yang pembuatnya, karena dialah yang berotoritas membuat ketetapan-ketetapan. Lalu Musa itu kan utusannya. Musa itu kan nabinya. Dia hanyalah pelaksana dari ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia tidak sama-sama menetapkan satu ketetapan. Ya, jadi kalau dia yang ini Iya, soal urusan sebentar. terserah Sebentar. Otoritas yang tertinggi dari Tuhan, pembuat ketetapan, pembuat hukum-hukum, pembuat larang-larangan itu bersama-sama dengan Rasulnya yang membuat. Masa kamu mengatakan kami di sini tadi bukanlah Muhammad? Ini jelas loh ayatnya. ya Gimana? kalau Bu Uti menganggap itu sama, Nabi dan terserah, Rasul saya adalah tidak pelaksana maksa. ketetapan. Sebentar. Nabi dan Rasul adalah pelaksana ketetapan. Nabi dan Rasul adalah penjalan ketetapan. Nabi dan Rasul adalah menyampaikan ketetapan. Tidak ada kuasa seorang Rasul yang manusia membuat ketetapan Tuhan. Tuhan itu maha tinggi, maha agung, maha mulia di atas sono. Nggak mungkin kamu ikut bersama, seorang utusan ikut sama-sama. Iya, mantap Memutuskan Uti. keputusan Tuhan. Sekarang jawab. Jawab saya, apakah benar bahwa Iya. kami di sini adalah Allah, malaikat, dan Jibril? Tidak benar. Cara menyatakan tidak benarnya bagaimana? Tunjukkan ketidakbenarannya. Jangan cuma ngaku tidak benar. Gimana sih kamu? Gimana Ya, tidak sekarang benarnya? gantian Bu Uti jawab. Apakah mengikuti Yesus itu artinya menjalankan semua perintah Yesus? Pertanyaan saya, Yesus menyuruh menyembah Jangan Tuhan mengalihkan Esa topik dulu, atau gampang menyuruh ya. menyembah Ini Yesus? dulu, Dari tadi belum selesai. dijawab. Jangan mengalihkan topik dulu, gampang itu, gampang. Saya akan ini ya. Nih ya, satu lagi, Qiyas 43 ayat 38. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami, nah ini kami itu kan Allah ya, dan berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan-setan itu temannya paling jahat bagi manusia. Nah sekarang nih ya, orang-orang ketika kami ya, apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kaminya itu kan kepada Allah. Lalu orang-orang itu bilang apa? Ya wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Nah sekarang ini kan dia mengarahkan kepada Muhammad ini kan. Ya Iya, kami ini adalah kepada Muhammad karena Bu Uti Allah kan mau tidak ngomong sama dengan apapun. apapun, tetap tidak Ayo. pengaruh. Jawaban saya tetap seperti itu. Mau Bu Uti Nah itu ngerosot artinya sampai Anda hanya kiamat. mengimani, Anda menolak fakta Enggak, ya, kan Anda udah hanya dijawab dari mengimani, tadi. menolak fakta. Udah Ya di dijawab Al-Baqarah dari 1 tadi nih, dengan banyak sekali dengan ayatnya yang jelas. mengatakan ini adalah Nabi ya. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Nah itu kan, aku ini adalah ini adalah perkataan dari Allah ya kan, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Dan demi bapak dan anaknya ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Aku di sini siapa? Kami ini di sini siapa? Udah dijawab Aku ini dari dia tadi. sendiri, kami ini dia berdua. Nantinya Aduh. muter-muter kayak ini, kayak apa, kipas angin. Sekarang gantian Loh. Bu Uti jawab. Enggak, kamu belum jawab saya. Gimana sih? Sudah. Kamu Putar saja tidak memberikan rekamannya. keterangan bahwa ini bukanlah Nabi, Rasul dan Allah, Rasul dan Kan Jibril. Kamu sudah dari tadi menyangkalinya, juga. tetapi tidak bisa menunjukkan datanya. Datanya sudah saya kasih sejelas-jelasnya. Tuhan dengan Rasul tidak pernah membuat ketetapan karena Rasul itu Iya. dia itu pelaksana ketetapan ya, tetapi di tempat Iya, kamu sakarep. bahkan Rasul itu membuat ketetapan. Bagaimana? Allah Nabi juga mengatakan begini ya. Barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Bagaimana kan Anda mengatakan ini ya? Ini ya. Iya, sakarepmu Bu Uti. Yang jelas saya udah Oh, nggak bisa jawab. sekarangmu dong, jangan itu. Kan Mana sih kamu? Bu Uti ini muter-muter jadinya. Udah dijawab, Enggak, tanya enggak lagi. muter-muter. Udah jawab, Nah, tanya sekarang lagi. saya mau tanya sama kamu ya. Barang siapa Oke, taat gile. kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Apakah dia Nah, kan itu ditanya adalah lagi. Allah? Sekarang kamu Ditanya jawab saya. lagi, sudah dijawab. Sekarang gantian Bu Uti tanya, jawab itu. Enggak, kamu nggak ngejawab, kamu cuma menyangkal doang, nggak ada dalil yang kamu kasih nih ya. Iya, terserah. Sekarang Nisa gimana? 80.
Ya, Bu Uti sebentar. jawab Nisa coba. 80. Barang siapa mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Nah, bayangkan loh, Rasul bertaat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Apakah di dalam diri Rasul itu adalah Allah yang tidak terlihat? Saya mau nanya. Ayo, jawab. Ayo, Alayubi, ya. Barang siapa mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia mentaati Allah, Yubi. Nah, habis ini saya jawab, tenang. Kamu jawab sekali lagi. Jawab saya sekali lagi. Ayo, Yubi. Yubi? Halo? Ya, Yubi terdiam ya. Teman-teman nggak bisa jawab ya. Dia terdiam ya. Ya sudah, kalau gitu ya. Kamu mau tanya apa sama saya? Orang saya nggak puas loh pertanyaan kayak gitu. Ya, gimana? Jadi jawabannya gimana, Bu Uti? Pertanyaan saya tadi. Bagaimana sih Yubi, saya nanya, kamu jawab. Barang siapa taat kepada Rasul, itu sesungguhnya dia mentaati Allah. Apakah di dalam diri Rasul ini ada Allah? Lah, Bu Ya, Uti jadi belum jangan jawab, bilang kata kami itu saya artinya yang lain. Arti kan Allah ini. bukan, Bu Uti Itu belum sesungguhnya jawab. ia mentaati Allah. Belum Kan kalau jawab, Yesus mengatakan gini, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena apa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau ini masa nggak boleh sih? Barang siapa mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Masa nggak boleh? Allah dan Rasul adalah satu dong kalau gitu. Ayo. Ya, nggak boleh. Pokoknya Bu Uti jangan bandel. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nah, sekarang nggak boleh, alasannya apa? Sedangkan ayatnya mencatat seperti ini. Ya, pokoknya nggak boleh. Sekarang Bu Uti Lah, jangan bandel ini kalau kan dikasih bukan tahu. bandel, itu artinya kamu hanya mengimani. Ini ayatnya bahkan gini ya, dikatakan di dalam Muslim 169. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dulu dia cintai daripada anaknya, orang banyak dan semua orang. Itu kan Ayo. hadis. Itu kan hadis. Nah, ini kamu lah itu, seorang debater yang melecehkan hadisnya sendiri. Loh, Ya hadis itu sudahlah kan ya, ada yang kamu benar, tidak ada ada yang jawaban, tidak. kamu hanya mengimani. Ya boleh, sekarang saya jawab ya. Artinya kamu hanya mengimani ya bahwa kata kami itu adalah dengan malaikat-malaikat gitu kan. Tetapi jelas ya bagaimana Ya, itu dikatakan jawab. malaikat. Gimana Sebentar, coba? aku mau kasih kesimpulanku. Bagaimana itu dikatakan adalah malaikat kata kami itu ketika Rasul dia juga menetapkan ketetapan bersama dengan Tuhan. Malaikat memuji-muji Rasul. Allah memuji-muji Rasul. Di dalam ibadah kamu yang tersebut itu adalah Allah dan Rasul. Nggak Berarti pernah yang lain ya di mau dalam sembahyang itu khotbah artinya. atau mau Oke. diskusi? Lalu barang siapa mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Udah selesai. Jadi kamu hanya mengimani ya. Kamu bilang Nah, bukan, tetapi Quran mau kamu khotbah menunjukkan atau mau seperti diskusi? ini. Oke. Nah, sekarang kamu mau apa? Iya, jawab. Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan yang Esa atau menyuruh menyembah Yesus? Coba jawab. Loh, tadi kan udah dijawab. Yohanes 9 ayat 35. Tidak ada kata perintah menyembah Yesus di situ. Kan siapakah dia? Apakah dia Tuhan supaya aku menyembah dia? Yesus bilang, iya dia Tuhan. Kamu mau menyembah dia? Ini saya ada di depan kamu. Lah dia Ada tidak nyembah, di lalu situ? Yesus menerima sembah sujudnya. Apalagi? Ada tidak di situ Yesus berkata sembahlah aku? Ada tidak? Loh, saya ingin menyembahnya. Lalu Yesus bilang, oh iya ini saya, sembahlah saya, istrinya kan gitu. Kalau dia nggak mau jalan sembahlah aku, dia menolak disembah. Ini dia menerima sembah sujud. Itu bukan Bagaimana menyembah, sih itu kamu hanya logikanya? bersujud sebagai penghormatan saja, bukan menyembah Oh sebagai enggak, Tuhan. tadi dia mengatakan siapakah anak manusia itu? Apakah dia Tuhan? Aku ingin menyembahnya. Kata Bagaimana Tuhan sih di kamu? situ diterjemahkan dari kata apa? Tuhan. Apakah dia Tuhan? Aku Iya, ingin itu menyembahnya. bahasa Yunaninya apa itu? Kata itu. Bahasa Yunani Ah. apa? Mana ada kurios disembah-sembah? Kamu gila kamu. Jadi dari kata apa Siapakah itu? dia anak manusia itu? Apakah dia Tuhan? Mari saya baca lagi. Apakah dia Tuhan? Emang sekarang kurios mana yang disembah? Sejak kapan Tuhan menjadi Tuhan? Loh, sejak kapan Tuhan menjadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan jadi Tuhan? Yang nggak ada, nggak pernah. Kurios Ya, di lalu sini, kenapa bentar ya, kita mengatakan baca ya. Kurios itu Tuhan? Ada-ada Kamu aja. ngali-ngali kamu ya. Jelas kamu tadi yang namanya kami itu adalah adalah Allah, Muhammad dan Jibril. Saya udah kasih ayatnya, kamu nggak bisa jawab. Nah sekarang nih ya, saya bacakan ya.
Nih saya bacakan ya. Yesus mendengar bahwa ia telah keluar, ya, telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan. Apakah dia Tuhan? Supaya aku menyembahnya. Nyembah kan dia? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia itu Elohim ya, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ya, lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia, dengarkan ya, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa ia juga buta? Jawab Yesus kepada Tuhan mereka. Itu di situ dari kata apa, Bu Uti? Itu yang saya tanya. Kamu buta. Tuhan di sini ya maksudnya Tuhan dong, bukan Tuhan tanah, bukan Tuhan takur, bukan Tuhan minyak dong. Maksudnya ya Tuhan dong. Bagaimana ini kurios artinya Tuhan? Tuhan takur mana yang menyembuhkan mata orang buta? Tuhan takur, Tuhan minyak sejak kapan mana? Kurios diartikan Tuhan, Bu Uti? Sejak kapan kurios diartikan Tuhan? Dari awal kurios di situ artinya Tuhan. Kamu aja yang pleng kepalanya tuh kopong. Ya, berarti kalau saya ketemu orang di jalan, saya panggil Tuhan, saya panggil Tuhan gitu namanya. Sekarang kamu jawab gini, Al-Ayubi ya. Kamu jawab ya. Kamu harus jawab saya ya. Oh, nggak bisa Tuan jawab. Mana? Tuan minyak mana? Sebentar. Tuan minyak mana yang di sini dikatakan bahwa dia pemilik kerajaan sorga? Tolong tunjukkan ke saya, Tuan minyak mana? Tuan takur mana yang punya kerajaan sorga? Gak usah nyalahin. Yang kamu sebut itu menyatakan gak usah nyalahin bahwa tukang dia pemilik kerajaan sorga. Gak usah nyalahin tukang minyak. Jawab saja pertanyaan saya, sejak kapan Tuhan itu diartikan Tuhan? Yang kamu maksud kan Tuhan itu kan Tuhan takur, Tuhan minyak. Tetapi kan yang dimaksud di sini adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan semesta alam. Di mana di ayatnya dikatakan Tuhan segala Tuhan? Ada tidak di ayat dikatakan Tuhan segala Tuhan? Banyak ditulis Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan maha besar. Orang Inggris nih ya, orang bule. Ini kan kamu katanya ngerti bahasa Inggris. Kamu tanya deh sama orang bule, kalau mereka menyebut Lord Jesus itu, apakah itu artinya Tuhan takur Yesus, penyelamatku? Oh God Almighty Lord Jesus, you save my life, I will go to your heaven. Dia bilang begitu. Berarti kalau saya ketemu orang di jalan, sekarang aku nanya, ya orang bule menyebutnya kan sebentar, makanya pakai timing ya. Orang bule kan bilangnya Lord Jesus, I will go to your heaven. Thank you for salvation. You have given me life of God. Thank you for the eternal life, gitu loh. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Terima kasih untuk sorga yang kau berikan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu, ya Bapa, ya Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Masa yang kayak gini kamu bilang itu Tuhan takur, Tuhan minyak, nyalahin Tuhan takur. Yang saya tanya, bagaimana mungkin Tuhan dan Tuhan itu adalah kata yang sama? Jelas dua kata yang berbeda, gimana sih? Nah, ini kan diambil dari terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Yunani. Iya kan bahasa Yunani itu kan kurios. Memang itu kan kurios, tetapi kamu tahu nggak? Ya kurios di situ kalau kamu masuk ke dalam bahasa Inggris terjemahan yang paling bagus, itu artinya kurios yang merujuk kepada raja di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Ya Tuhan lah. Oh, kamu bego banget sih ya. Jadi ngemis pertolongan ke bahasa Inggris maksudnya gitu. Loh, kok ngemis pertolongan ke bahasa Inggris? Ini justru untuk ngasih tahu kamu betapa bodohnya kamu. Sekarang aku mau nanya ya, di mana Tuhan takur pemilik kerajaan sorga? Tolong tunjukkan kepada diriku ada Tuhan takur yang empunya kerajaan sorga. Tolong tunjukkan. Kan iya, kamu mau mengatakan bahwa Yesus ini adalah hanya seorang sekali. Gak usah nyalahin Tuhan takur. Kasihan dari tadi Tuhan takur disalah-salahin mulu. Lah iya kan kamu katanya mengatakan Tuhan jadi Tuhan. Nah, maksud Tuhan di sini, maksud Tuhan kamu di sini apa? Apa maksud kamu dengan Tuhan? Tuhan di situ artinya Mister dalam bahasa Inggris. Lah iya Mister, jadi Mister masa Mister itu siapa? Manusia.
Nah, itu kalau manusia, sekarang kamu jawab saya. Manusia mana yang pemilik kerajaan sorga? Nggak ada. Emang siapa? Nah, sekarang saya mau tajam saya, manusia mana yang tadi yang layak disembah? Apakah dia Tuhan? Tadi kan ditanya kan, aku ingin menyembahnya. Sekarang manusia mana yang ingin yang disembah gitu loh, yang menerima sembah sujud? Jawab saya. Tidak ada. Lah itu Yesus melakukannya. Bagaimana sih kamu nih? Itu kan sujud sebagai Yesus penghormatan, itu bukan dia sebagai adalah penyembahan Tuhan, sebagai pemilik kerajaan Tuhan. sorga. Kamu Itu bilang kan nggak sujud ada, oh sebagai ada, Yesus penghormatan, pemilik kerajaan sorga. sujud Gimana sebagai sih? penghormatan, bukan sujud menyembah Kata sebagai siapa Tuhan. sujud sebagai penghormatan? Sekarang kalau kamu mengatakan dia sujud sebagai penghormatan, kamu baca nggak konteksnya? Yesus menyembuhkan dia. Mari kita baca konteksnya. Ini bukan soal Tuhan ini Tuhan Menyembuh loh. itu atas Kalian Tuhan. kuasa siapa? Atas kuasa Bapa bukan? Menyembuhkan diri. Kuasa Bapak bukan. Memang Bapaknya kamu kira di mana Bapaknya? Sekarang aku mau nanya, Bapaknya ada di mana? Yang berkuasa di Ayo aku mau surga. nanya. Sekarang Bapaknya ada di mana? Di Bapaknya ada di surga. mana? Di surga. Nah, maaf, di dalam Yohanes 14 kan Bapaknya bukan cuma di sorga. Bapak itu kan omnipresent. Bapak itu diam di dalam dirinya. Bahkan dikatakan ya, segenap kuasa itu ada pada dirinya. Bahkan dikatakan dialah pencipta langit dan bumi itu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi selain itu. Kan Yesus Bagaimana itu bilang, Anda aku mengatakan tidak itu bisa Tuhan? berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kecuali dari dia yang mengutus Lah, aku. Iya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi Bapak tidak menghakimi siapapun. Itu kan konteksnya gitu. Bapak tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan dirinya kepada anak. Lalu ditanya, di mana Bapak yang memberikan kuasa kepada dirimu? Dirimu ya Tuhan. Lalu dia bilang apa? Lah, bagaimana kamu nanya di mana Bapak itu? Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, katanya. Berarti yang lebih berkuasa Kenapa Yesus kamu atau ngomong Bapa? Berdasarkan ayat itu yang Sekarang lebih berkuasa kamu- Yesus atau Bapa? Loh, sama-sama aja. Ketika Bapak itu dalam dirinya, ketika ada roh di dalam diri kamu, masa kamu mengatakan mana yang lebih berkuasa, daging atau roh? Gimana sih kamu ini? Jangan sama-samakan dengan Tuhanmu. Aduh, Kok bisa Tuhanmu tuh sama-sama nggak aja? sama dengan Jelas-jelas Tuhan itu aku. dikatakan Bapa lebih besar daripada aku. Artinya kan Ya Bapa lebih memang, berkuasa kan dia daripada Yesus. manusianya. Bapak lebih besar dari aku. Manusia memang lebih kecil daripada rohnya. Roh lebih besar daripada daging. Itu saja masalahnya. Ada tidak di situ dikatakan manusianya? Kan tidak ada. Lah itu Bapak kan sama dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri adalah roh. Demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, manusia. Yesus mengaku anak manusia, kan firman itu telah menjadi daging. Kenapa kamu ribut-ribut? Jadi yang Masalahnya lebih di mana? berkuasa siapa? Yang lebih berkuasa siapa? Loh, kalau dikatakan aku dan Bapak adalah satu, mana bisa kamu pisah-pisahkan? Satu apa? Manusia tanpa daging, tanpa roh nggak bisa hidup, Iya, roh satu tanpa daging apa? nggak bisa jadi manusia. Bapa dan Yesus itu satu apa? Ya satu hakikat dong dia, satu di dalam satu itu. Ada tidak di ayatnya dikatakan satu hakikat? Loh itu, aku dan Bapak adalah satu. Kan hanya satu saja, tidak ada kata hakikat di situ. Loh, yang satu manusia, yang satu roh. Bagaimana kamu mengatakan begitu? Pertanyaan saya, ada kata hakikat tidak di situ? Tertulis tidak kata hakikat. Kata hakikat, ya itu dia. Satu manusia, satu roh, tetapi satu. Masa kamu mengatakan, pertanyaannya mana ada hakikat nggak situ? Masa dia bilang aku dan Bapak satu hakikat gitu? Nggak gitu kan? Aku dan Bapak adalah satu. Berarti nggak ada kata hakikatnya Loh, kan? bagaimana kamu mengatakan berarti nggak ada? Kalau aku dan Bapak adalah satu, yang satu manusia, yang satu roh. Tuhan Ya, satu pencipta langit dan apa? bumi. Satu apa? Nah itu artinya apa? Ya satu apa saya Artinya tanya? apa? Satu Nggak, apa? aku mau nanya itu artinya apa? Nggak tahu, makanya Jawab saya aku. tanya satu apa? Nah iya, kamu tahu itu kan satu hakikat. Kenapa kamu putar-putar? Gimana ada kata hakikat di situ? Loh, sekarang kalau aku nanya, gimana aku dan Bapak adalah satu, yang satu daging, yang satu roh. Apa itu satu apa artinya? Jawab aku. Saya tidak tanya itu, ada tidak kata hakikat di situ, itu yang saya Loh, tanya. ya, aku mau nanya, ada nggak kata hakikat di situ? Katanya nggak ada, tapi faktanya ada. Justru faktanya ada. Aku daging dan roh itu satu. Itu hakikat atau satu daging? Enggak kan, bukan satu daging, itu hakikatnya. Cuma dikatakan satu saja, tidak ada kata satu Ya hakikat di iya, situ. sekarang aku mau nanya, kamu pintar ya, kamu gentle ya, tunjukkan kegentelan dirimu. Ya daging dengan roh satu, itu satu apa artinya? Mana saya tahu satu apa? Lah, jangan bilang mana saya tahu. Satu apa itu artinya? Berani coba jawab saya, berani nggak? Satu Bukan kesatuan, satu kesatuan mungkin. Kesatuan dari mana? Yang satu daging, satu roh? Ayo coba jawab. Jangan takut. Aku mau lihat kamu berani nggak? Enggak, pertanyaan saya di situ ada tidak kata hakikat saya, itu? berani nggak kamu mengatakan? Berani. Ya daging dan roh itu satu. Jadi itu satu apa? Satu kesatuan. Bagaimana satu kesatuan? Ya jawaban saya Satu satu apa kesatuan. Satu kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan. Bagaimana yang- satu yang satu daging yang satu roh? Coba tanya saya apa itu?
Ya Nggak berani kesatuan, kan kamu nyebutnya? Kamu nggak berani kesatuan yang nyebutnya satu. satu hakikat yang seperti aku bilang. Kamu nggak berani. Boleh bilang aja satu hakikat itu. Ada tidak di ayatnya satu hakikat dikatakan begitu? Nah, sekarang kamu jawab. Daging dan roh itu ada nggak? Jangan muter-muter di sini deh. Ada, Itu ada. artinya apa? Itu artinya apa? Satu kesatuan. Kesatuan dari mana? Lah memang satu Apanya yang satu? kesatuan. Yang satu daging nggak bisa menyatu begitu. Yang satu daging, yang satu roh. Dari mana bisa begitu? Kan Bu Uti tadi tanya jika bersatu disebut satu apa ya? Iya, Satu itu kesatuan. artinya apa? Jangan muter-muter, orang sebel dengarnya, Yubi. Orang sebel dengarnya. Udah, berani aja jawab. Satu hakikat, udah titik. Ya, kamu Ada tidak kamu kata takut. hakikat di ayat itu? Gak ada kata hakikat, tetapi kamu hanya tidak berani mengatakannya. Masa saya ini yang melahirkan Budi, lalu kamu nanya, emang kamunya mamanya Budi ya? Mana perkataan kamu mengatakan kamu mamanya Budi? Jelas saya bilang saya yang melahirkan Budi, lalu kamu nanya, memang kamu mamanya Budi? Itu kan pertanyaan orang bodoh, sebodoh-bodohnya kayak kamu gini. Yang saya tanya ada Bodoh tidak kata sekali. hakikat di ayat itu? Lah itu saya nanya, satu, aku dan Bapak adalah satu, nah itu artinya apa? Ya apa, makanya saya tanya satu apa? Ya iya itu, jawab. Kamu udah tahu kok, kamu cuma melihat itu. Kalau Kamu mau jawab sudah satu tahu, hakikat, tapi kamu hanya mengelak. Ya. Ya itu dia ya. Jadi Tuhan kami itu ya bukan Tuhan takur ya, karena dia tidak terpisah dari Bapaknya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditanyakan di mana Bapa yang memberikan kekuatan pada dirimu. Yesus malah memarahi Filipus. Sudah sedemikian lama aku bersama-sama kamu Filipus, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya kan? Bagaimana engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku adalah Bapa, Bapa adalah aku? Itu pernyataan di dalam Yohanes 14 ayat 10. Yesus Kamu dan Bapa baca itu pribadi itu yang sama. ada artinya. Iya, Ya. berarti Yesus dan Bapa itu pribadi yang sama gitu. Ya, yang samanya apa coba di situ? Coba Kan lihat. tadi dikatakan aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Berarti Yesus dan Bapa Ya adalah udah pribadi yang sekarang sama. dalam apa? Kamu sendiri akan berani harus jawab. Hakikatnya, ya. Dia Ada yang tidak satu kata hakikat di situ? manusia. Yesus itu manusia 100%, tetapi di dalam dirinya itu adalah Tuhan 100%. Bukan, ada tidak kata Ya, roh hakikat di tidak situ? Yang saya tanya. bego lu sebel kok. Sebel banget. Iya bener, Gimana yang bener sih? aja, silakan. Ada nggak hakikat di situ? Ya jadi gini ya teman-teman ya, kayak udah bilang ya kan, saya yang melahirkan Budi. Lalu dia nanya, emang kamu mamanya Budi ya? Apakah kamu mamanya Budi? Padahal saya udah bilang, sayalah yang melahirkan Budi. Jadi otaknya segitu pun dia nggak nyambung. Dia di Yubi ini maunya apa yang tertulis itu seperti di kitabnya ya. Lalu dia mengatakan gitu kan, tadi Tuhannya itu adalah kami, menyebut dirinya kami. Al-Quran telah menulis dengan sejelas-jelasnya bahwa kami itu adalah Nabi Muhammad dengan Jibril. Karena apa? Karena Nabi Muhammad telah mengatakan, barang siapa taat kepadaku, taat kepada Allah. Ya lalu dia tetap mengatakan, oh tidak, itu tidak. Gak ada perkataan dia itu adalah kami. Dia mengatakan Ya, begitu pertanyaan teman-teman. saya, Ya. Yesus dan Lalu Bapa yang itu satu membuat pribadi, ketetapan betul itu tidak? ya kan, yang membuat ketetapan itu kan kuasa Tuhan. Lalu dia masih menolak seperti itu. Ya, dan ini juga ayatnya udah jelas-jelas mengatakan, aku ingin menyembahnya. Siapakah engkau? Apakah dia Tuhan? Siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Gitu kan? Ya kan? Aku ingin menyembahnya. Sudah dikasih unjuk ayatnya. Ya, orang itu bahkan menyembah Yesus. Yesus bahkan mengaku dia Tuhan. Lalu dia mengatakan, apakah itu Tuhan itu maksudnya adalah Tuhan? Tuhan takur, Tuhan minyak. Sekarang saya mau nanya, Tuhan takur, Tuhan minyak apa yang mau disembah? Yang disembah, yang menyembuhkan orang sakit ini. Iya, sekarang Ya, Bukti jawab. lalu dia nanya lagi, kan yang menyembuhkan Yesus orang dan Bapa sakit itu ini kan katanya Yesus satu menyembuhkan pribadi, orang sakit bukan? ini kan. Sebentar, Yesus menyembuhkan orang sakit ini kan katanya dari mujizat Tuhan gitu kan, dari Allahnya. Lah sekarang saya nanya, Allahnya sendiri itu diam di dalam diri Yesus. Ketika ditanya di mana Bapa itu, Yesus mengatakan Bapa itu diam di dalam dirinya. Masih ngeyel gitu ya. Silakan Pak Prigitiu ya, selesai ya, capek saya main orang gitu. Orang silakan Pak. Oke, jadi Apa Bukti yang udah lain nyerah nih? ya. Bukti udah nyerah. Jangan nyerah, kamu Tidak yang bisa doang. menjawab. Salam, Apa salam yang nyerah? Buti, Iya, semua sudah salam dijawab, Komar. Ya, salam Pak Pri, Yubi. jadi gini, saya kasih kesimpulan aja. Semua sudah terjawab ya, tetapi ini kan dia cuma menolak ya. Alasannya mana hakikatnya? Udah dibilang ya, satu, aku dan Bapa adalah satu. Ya satu apa? Yang satu manusia, satu roh gitu.
Dia sendiri sebetulnya tahu jawabannya. Lalu dia mengatakan mana yang menyebutkan hakikat. Lah itu dia. Satu manusia, satu Tuhan. Lalu dia nanya mana yang ditulis hakikat seperti yang ditulis dalam kitabnya itu ya, perkataan ya menurut ininya doang gitu ya. Kalau kita kan itu semua ada konteksnya gitu kan. Ya ketika dikasih mana Yesus minta disembah udah dikasih, masih ngeyel ya. Ketika dikatakan Yesus dan Bapa satu hakikat udah dikasih ayatnya buktinya masih ngeyel ya, suka-suka lah ya. Ya, Pak Prigitiu ya, silakan. Silakan, Pak. Ya, mengenai kurios tadi ya Yubi ada sempat disinggung mengenai kurios. Tapi ini saya jadi ingat kamu waktu ada Pak Korek yang bilang tuh kan diulang lagi kan. Nah, saya ingat hari itu. Yubi. Jadi kalau mengenai kurios Yubi, ya mungkin nanti ada hamba Tuhan juga yang mendengar saya, bolehlah mengkoreksi saya begitu, karena saya bukan seorang yang akademis dan enggak meneliti sampai ke situ. Tetapi berdasarkan tulisan-tulisan yang saya baca dalam kitab suci, itu kalau mengenai kurios Yubi ya, itu kamu harus kembali ke Tuhan itu Allah kita, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita. Kemudian diulangi oleh Dia dalam Markus 12 ayat 29. Coba kamu cek, baca Ulangan 6 ayat 4. Tuhan huruf besar semua, YHWH, dibaca Yahweh, itu Elohim kita, Allah kita. Keterangannya. Ada kata Esa kan di situ, Bang. Kan di sini kita sedang membahas kurios ya. Itu nanti selanjutnya. Begitu. Jadi kita tertib dulu di sini. Disiplin ilmu begitulah kira-kira. Jadi dalam Ulangan 6 ayat 4 itu dikatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 dituliskan dalam huruf besar semua. Itu YHWH, dibaca dilafal Yahweh begitu. Keterangannya apa? Allah kita. Sekarang saya ajak Yubi baca Markus 12 ayat 29. Itu keterangannya sama, Allah kita. Keterangannya sama, Tuhan itu Allah kita. Di Markus itu kan? Ya, diulang oleh Dia. Ulangan 6 ayat 4 diulangi oleh Yesus, oleh Dia, diulangi oleh Dia. Tuhan itu Allah kita. Jadi ada satu keterangan yang sama apa? Allah kita. Jadi Tuhan dalam huruf kecil yang dimulai dengan huruf pertama kapital, itu dengan Tuhan yang Tuhan huruf besar semua, keterangannya sama. Apa? Allah kita. Begitu Yubi. Nah, jadi bisa dipahami ya? Iya. Bisa dipahami ya Yubi ya? Ya silakan Bu. Saya mau tambahkan dulu ya. Ya ini yang kamu bilang kurios itu ya. Ini Yubi ya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kurios itu sekaliber tuan takur, tuan tanah, tuan minyak? Ya, nih ya saya mau katakan ya. Nih saya bacakan ayatnya satu-satu ya. Tuan minyak itu ya dikatakan di dalam Matius 13 ayat 41, dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya ya. Dan malaikat itu adalah pelayan dari Tuhan. Ya, itu yang harus kamu lihat ya. Matius 13 sebentar. Matius 13 ayat 41. Ini dia yang kamu bilang tuan minyak itu ya. Ya, lalu dikatakan di dalam Matius 16 ayat 19. Tuan minyak itu dia adalah pemilik kunci kerajaan sorga. Bagaimana kamu bilang yang begini sekali bertuan minyak, sedangkan di kitabmu sendiri ya sebentar. Di kitabmu sendiri ya Allah itu dialah yang pemilik sorga. Ya nih ya aku bilang ya ini sekaliber. Kalau kamu mengatakan kaliber Tuhan Yesus itu hanyalah sebagai kaliber tuan minyak, itu artinya kamu merendahkan Allahmu juga. Ya ini aku katakan ya, Allahmu itu mengaku dia itu membangkitkan, dia akan membangkitkan orang mati. Ya, tuan minyak di tempat kami justru yang akan membangkitkan orang mati itu adalah Yesus, tuan minyak yang kamu bilang itu. Yohanes 6 ayat 44 di dalam Al-Haji 7. Ya, Allah menghidupkan orang mati.
Dan ini kamu bilang kalibernya Tuhan. Lalu Yesus membangkitkan orang mati pada akhir zaman, bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Kamu bilang hanyalah Tuhan takur. Oke? Ya, lalu dikatakan Ya, bahwa mantap, Buti. Allah Sekarang akan giliran saya. menghakimi. Sebentar, Al-Hajj 69 ya. Allah akan mengadili kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu berselisih tentangnya. Ya, ini Allah loh. Ya, kaliber Allah. Lalu kenapa kamu mengatakan Yesus cuma Tuhan takur? Karena di dalam Yohanes 5 ayat 27, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, jadi Yesuslah yang akan menghakimi. Di dalam Yesaya 11 justru dikatakan, dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Ya, di tempat kamu ini kalibernya Tuhan. Lalu kenapa kamu rendahkan Yesus yang akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, lalu dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini? Kamu anggap itu Tuhan takur. Ya, ini yang harus kamu ketahui ya. Sekarang gantian Lalu saya, Buti. dikatakan, sebentar, saya mau kasih unjuk. Tuhanmu Lama. itu kalau kamu mengatakan bahwa Yesus sekali bertuan takur, itu artinya Allahmu juga tuan takur. Karena segenap kriteria ketuhanan, kemahakuasaan Allahmu yang cuma katanya itu, Yesuslah yang memilikinya, bahkan Yesus membuktikannya, bukan cuma katanya. Ya, di dalam Al-Hajj 17, apakah kamu tidak mengetahui mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Yesus itu mengetahui bahkan isi hati manusia. Alkitab mencatat isi hati manusia yang paling dalam dia tahu. Bagaimana kamu mengatakan Yesus cuma sekali bertuan takur Buti, gitu? mau khotbah atau mau diskusi? Oh enggak, saya sudah ngasih tahu. Jadi kamu salah. Enak aja kamu mengatakan Tuhan saya yang sekali bertuhanmu, kamu bilang Tuhan takur. Tuhan di situ artinya sama seperti di dalam bahasa Inggris, Lord. Tetapi orang Inggris itu nggak pernah menyebut Yesus Lord. Yang kurios itu adalah Tuhan takur, Lord of Adonai. Mereka Lord itu di situ adalah Adonai, adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Rasul Yohanes menyatakan itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, Lord Almighty, sebentar, Saya Lord tangkap ya. Almighty, Lord of Universe. Ya, Itu giliran saya maksudnya. tanggapi dong. Jadi jangan Kan udah on lebih dari gitu. 3 menit. Lebih dari Nah, 3 gini, menit. Gini, tadi dikatakan yang tadi itu di Markus Yesus berkata, dengarlah, Allah kita itu Esa, Tuhan kita itu Esa. Gini Bang, kalau ada kata kita artinya itu mengacu kepada orang yang mengucapkan. Nah, dan itu yang orang harus kamu ketahui. Sebentar, Alayubi, dipotong kamu dulu tuh lagi, mengambil mencomot ketakutan. ayat sebelah, Alayubi. ketakutan. Kamu salah gitu. comot ayat. Sebentar. Kamu comot ayat itu, ayat orang kamu selewengkan seenak dengkulmu. Yang saya tanya, Ya definisi itu, kata kamu kita tahu itu nih, apa saya loh? kasih tahu. Itu Kita itu bukan kan- perkataan Yesus. Sebentar, itu bukan perkataan Oh, Yesus bukan yang perkataan aku punya Yesus, Tuhan. gimana? Dengarlah hai orang Israel nih, saya kasih tahu ya. Ini Yesus justru menunjukkan kepada kamu di dalam Markus 12 itu bahwa dialah pemberi ketetapan itu nih, saya unjukin ya. Kamu tuh ngaku Jelas-jelas ini di kan situ Yesus perkataan berkata, sebentar. Tuhan kita Esa, Allah kita Esa. Dia Berarti mengulang, Iya, Yudi. tetapi Dia ini kan dia sedang mengulang. baca ayat. Ini kan Bukan perkataan gitu. dari Mengulang. Nabi Musa. Abang Sebentar, Pak. tahu definisi Ini kan kata arti perkataan kita tidak dari Bang? Nabi Musa. Sebentar. Ini perkataan Definisi dari kata Nabi kita, Pak, Musa tahu tidak yang Bang? sedang dibacakan oleh Yesus. Kenapa kamu mau memanipulasi? Yesus hanya sedang membaca ayat itu. Karena apa? Karena memang sedang diminta untuk membahas ayat itu. Iya, Ini mau mengulang mau perkataan tidak, Nabi Musa. jelas Yesus Sebentar. berkata Ya, begitu. ini perkataan Nabi Musa, ya saya bacakan ya di Ulangan 6 ayat 4 ya, saya bacakan. Iya, saya tahu Ayat di ulangan ini memang sedang ada, tapi kan dibacakan kemudian oleh Yesus. Sebentar. Yesus pun Ayat membacakan yang sama, mengatakan yang sama. Loh, Yesus mengatakan yang sama Mengulang, kalau dia disuruh Yudi, membaca, mengulang. apakah itu berarti? Jadi Sekarang Yubi, apakah di itu perjanjian berarti bahwa lama- Yesus ngaku dia punya Tuhan? Kalau Ya, dia kata cuma kita sedang itu, membaca, sedang kata bahas kita ayat itu. itu. Bagaimana kamu mengatakan dia punya Tuhan kalau dia cuma sedang membaca nih ya? Ulangan 16 ini ulangan 6 ini perkataan Nabi Musa yang sudah dicatat di dalam buku dan minta dibahas oleh orang-orang Yahudi. Yesus cuma membacanya, kenapa kamu mengatakan itu pernyataan Yesus langsung? mengulang. Bahwa dia punya Tuhan. Jadi salah, dia kamu di orang Markus nih ya, dengar 12 ayat Nek,
Ya, 29 sebentar Pak, itu sebentar ya. ya. Sebentar ya. Oke, kalaupun Ulangan itu 6 ayat 4. dikatakan mengulang, jelas-jelas Yesus mengatakan Aduh, Tuhan itu gimana esa. dengerin saya, Yubi. Pak, sebentar Pak, Berarti tolong Tuhan Pak, itu ini esa dong, biar nyambung. bukan tiga Sebentar, pribadi. biar nyambung ya. Yes, ini ya, ulangan. Nih ya, ulangan 6 udah nih ya. Ulangan 6 ayat 4 ya. Nih ya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Ingat ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala Iya, nggak membuat apa-apa, saya sudah tidak keputusan. mempermasalahkan kata itu Sebentar, lagi. tadi Allah Subhanahu wa taala membuat ketetapan bersama dengan Rasulnya. Jelas di sini pembuat ketetapan cuma Tuhan, bukan Musa ya. Inilah perintah yang yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Ya, bukan Musa tidak membuat ketetapan. Nah, dikatakan gini, dengarlah hai orang Israel, ini ketetapannya. Ya, ini untuk dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhannya Musa dan Tuhannya orang Israel. Ya, Tuhan itu Esa. Nah, Ya, Tuhan itu Musa esa. dan Tuhannya Israel. Dengar, Tuhannya Musa dikatakan dan Tuhan Esa. Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini dia ketetapan yang pertama. Di dalam Markus itu diminta, ayat ini kan sudah dibukukan di bait-bait suci, sedang dibacakan oleh Iya, Yesus. gini Buti. Ya, Kalau lalu Yesus kenapa kamu mengatakan Tuhan itu mengatakan esa, Yesus sedang membaca ayat itu, disuruh membahas tentang hukum yang paling utama. Yesus membaca ayat itu, kenapa kamu bilang Yesus itu dia sedang mendeklarasikan dia punya Tuhan? enggak, saya nggak bahas itu lagi. Sekarang saya mau membahas kata esanya. Begitu. Saya nggak bahas itu lagi, saya mau membahas kata esa saja. Kalau dikatakan Tuhan itu esa, kenapa Bu Uti meyakini Tuhan itu tiga pribadi? Apakah esa dan tiga pribadi itu sama? Ayo Begini, dijawab. Yubi. Ya, esanya Begini. menurut Musa itu bukan esa di tempat kamu yang kayak gitu. Nggak Saya ada nggak istilah tanya tauhid itu. di tempat Yang saya kamu. tanya, apakah esa dan Esanya tiga pribadi itu ya, sebentar. sama? Esa menurut Musa, Esa yang diajarkan oleh Musa, diajarkan oleh para nabi adalah tidak ada yang seperti dia. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Amin. Tidak Ya, ada yang seperti itu dia, Allah tepat, yang penebus Bu, dan itu juru selamat. tepat. Itu Esa kami, bukan Amin, Esanya kayak haleluya. kamu. Ya, sebentar Pak ya, satu lagi sebentar ya. Lalu dikatakan ya bahwa Yesus diminta untuk membahas ayat itu. Nah, untuk itu Yesus menunjukkan bahwa dia itulah pembuat ketetapan itu. Ya, dia mengatakan begini ya, setelah dia baca ayat itu lalu dia menambahkan begitu saja ketetapan dari Elohim itu. Karena apa ya? Karena dia itu adalah berasal dari Elohim itu ya. Lalu Yesus menjawab ya, dia mengatakan begini ya. Ya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yesus menambahkan ketetapan Tuhan itu. Karena apa ya? Karena dialah pembuat ketetapan yang pertama itu. Nah, makanya saya nanya kepada kamu, apa haknya nabimu membuat ketetapan bersama dengan Tuhanmu? Ya, oleh sebab itu dia menyatakan dirinya kami. Lalu kamu mengatakan kami itu bukan berarti Nabi, Rasul, dan Jibril. Yang saya tanya itu apakah esa dan tiga Di pribadi sini itu jelas artinya ketetapan sama? itu ditetapkan oleh Elohim. Lalu Musa hanya menyampaikannya. Lalu Yesus menambahkan ketetapannya karena Yesus itu adalah Tuhannya dari situ juga. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oleh sebab itu dia menambahkan ketetapan ini. Justru di ayat Markus 12 ini menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Karena dialah yang pemberi ketetapan pertama supaya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Lalu yang kedua dia tambahkan begitu aja. Ya, Coba adapun Bang dia Friki mengatakan bisa jelasin dengarlah nggak, Bang? orang Apakah Israel, esa dan Tuhan tiga itu pribadi Allah itu kita, sama? Tuhan itu Esa. Itu hanyalah sedang membaca ayat. Oke, itu hanya sedang baca ayat. Jadi kamu jangan plesetkan ayat orang. Kamu nggak tahu apa-apa. Saya tidak Oke. pelesetkan, saya tanya makna esa dan tiga pribadi itu sama atau tidak, silakan. Lah itu dia. Ya Yubi, Esa nih ada Pak Bombom. Biar Pak Bombom yang jawab ya. Ya, biar kamu diacak-acak sama Pak Bombom. Pak Bombom ya. Ya, Esa di tempat kami itu Yubi bukan sama seperti Esa di tempatmu. Esa di tempatmu itu di desa itu termasuk bidat. Ngerti nggak? Ya, Esa yang seperti itu termasuk bidat. Di tempat kami itu sama dengan Wanes. Di tempat kami itu sama dengan apa? Iya, Esa di tempat kami itu nggak kayak yang kamu pikir, Yubi. Nah, ini Pak Bombom, kamu lanjut ya, saya batuk ya.
Ya, silakan. Nih takbir. Ya, silakan. Ayo kamu. Ya, silakan ya teman-teman. Saya itu batuk. Ya, silakan Pak Bom Bom. Pelan-pelan. Yubi, kamu tahu Esa, arti Esa dan Yahid nggak? Setahu Ehad. saya Esa itu satu, setahu saya. Kalau Esa itu dari kata apa? Iya, dari kata Ehad bahasa Ibraninya. Oke, Ibrani. Kamu tahu bahasa Ibrani nggak? Ehad itu apa? Setahu saya satu. Satu. Kalau Yahid? Satu juga. Oh, salah. Yahid itu tunggal. Itulah Kalau Ehad? tidak pemahaman kalian tentang bahasa Ibrani dan kalian tidak mengerti apa itu Ehad. Sekarang saya tanya, 10 ini itu satu atau dua? Satu. Nah, 10 ini terdiri dari berapa lidi? Banyak. Nah, satu kesatuan, Republik Indonesia satu kesatuan, Oke, terdiri dari sekarang satu pulau saja. Coba di Google Translate berani tidak? Dengar dulu. Satu kesatuan Republik Indonesia, satu kesatuan. Apa beberapa Iya. suku atau berapa? Masalahnya tadi saya sudah cek di Google Translate. Dengar dulu, jangan kau Artinya percaya itu satu Google. diterjemahkan. Sebentar, jangan kau percaya Google. Kau lihat saja realita. Kau lihat saja realita yang terjadi dan nanti saya kasih kau ayat, ya. Nanti saya kasih kau ayat. Itu imanmu terserah. Nanti saya kasih lihat kau ayat di dalam Alkitab, ya. Jadi begini. Kalau kita bicara Ehad, kita lihat contoh dalam Kejadian 1. Saya tanya kau dulu. Hari pertama itu ada siang, ada malam, ada pagi. Satu hari. Pagi. Satu hari itu ada pagi, siang, malam kan? Betul. Itu satu hari enggak? Satu hari. Ah, berarti ada pagi, ada siang, ada malam kan? Ya. Betul enggak? Nah, Betul. itu namanya Ehad. 10 ini berbagai lini tetap satu Ehad. Nah, makanya di dalam kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita. Ada kata kita. Kita itu berarti terdiri dari beberapa. Nah, kalau Yahid atau tunggal itu dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Ya, contohnya di situ Kejadian 22 itu anak tunggal, Ishak anak tunggal. Jadi anak dari Abraham dengan Sarai, ya Sarah itu adalah tunggal. Itu contohnya. Kau umpama bapakmu dan mamamu punya anak cuma kau satu-satunya, itu anak tunggal. Itu namanya Yahid. Kalau beberapa contoh kesatuan Republik Indonesia, kesatuan beberapa suku, tetap kita satu. Itu yang dikatakan Ehad. Kalau pemahaman kalian tidak situ ya udah. Sekarang saya tanya sama kau, yang bisa mengampuni dosamu siapa? Enggak, gini Pak Bom. Tadi saya dicek di Google Translate, Ehad itu satu terjemahannya one bahasa Inggris. Iya, Ehad bahasa salah, Inggris maksudnya. 111. Betul. Tapi sekarang katanya kamu, 10 ini satu atau berapa banyak? Iya banyak. Nah iya, itu saja logikamu kau buka dulu. Berarti Berbeda, Google Translate itu Ehad. salah gitu. Google Translate itu salah maksudnya. Bukan Google, memang kau manusia Google emangnya. Kau lihat saja realita kehidupanmu. Sekarang tanya mobil terdiri dari berapa bahan? Mobil yang kau pakai, mobil contoh mobil Avanza atau mobil taksi operasi ini. 4. Itu dalam satu mobil ada ban berapa? 4 kan? 4. Kalau dia jalan harus berapa? 1 kan? Mobil disebut berapa? 4 mobil. Satu. 4 mobil, 1 kan? Itu contoh, nggak usah itu terlalu sulit lah. Contoh, kamu terdiri dari berapa kaki? 2. Nah, kamu terdiri dari berapa? 1. Tubuhmu ada kalau kamu sakit di rumah sakit, apamu yang sakit? Jasad, fisik. Ya tubuh kan? Kalau sama Pak Bom Bom, Yubi mau jawab sama saya, dia nggak berani jawab Pak. Satu hakikat dia nggak berani jawab, sama Pak Bom Bom dia mau dia. Jawab gimana? Pak Bom Bom, Itu yang saya tanyakan sama. ya Pak Bom Bom belum melunakkan hatinya. Kalau sama saya dia nggak berani mengatakan satu hakikat satu. Ini dia berani sama Pak Bom Bom. Ya, luar biasa Pak Bom Bom. Lanjut. Kita nggak usah bicara ayat dulu, saya tanya. Kalau kamu sakit di rumah sakit, apa yang sakit? Tubuh. Yubi udah nggak Malaria. ada Pak Bung. Hah? Ayo gimana? Wah. Udah nggak kelihatan tuh. Kayaknya signalnya lemah, dia suka terlempar. Kenapa? Keluar dia ya?
Biasa, Ah, Bro. lepas dia. Signalnya Ah, lemah, bisa jadi Bu. dia keluar dari tadi itu dia. Bisa jadi dia keluar. Ya itu ya teman-teman. Kalau dia balik lagi boleh lah. Kalau enggak kita tunggu aja. Ya seperti Bautis itu. sekali-sekali undang Tiger Ompong kah? Mulut besar itu. Iya, saya undang ya di Nanti channel undang saya ya. dia baru masih masuk saya pelan-pelan supaya jangan dia lari. Oh iya. Nanti dia bilang kalau kamu dia sama saya jangan kamu lari kemana-mana ya. Kasih dia waktu bersajar sedikit tuh. Supaya saya Iya, tatar iya, dia. iya. Dia bilang dia Iya, jago di Alkitab jadi. Dia bilang kita nih bodoh. ya, dia nggak Supaya tahu dia apa-apa ketemu. sama saya aja dia kelengar kok. Ya supaya saya mau tanya dia supaya jangan menghina kita. Saya kan udah bilang saya nggak mau berapologet. Tapi mereka ini memang terlalu pengajar semua. Terlalu sok pintar. Iya. Nanti saya tanya di Alkitab itu apa kuda putih, kuda hitam, kuda merah. Dan teman-teman sebentar malam nanti Pak Bom akan khotbah lagi tentang eskatologi ya. Tapi tidak tahu ya kalau memang kuda putih saya lanjut di kuda putih. Kalau memang kuda putih selesai kalau bisa ya saya lanjut di kuda merah dan kuda hitam. Oh, eskatologi ya. Kemarin udah sesi yang keberapa itu Pak Bom? Kemarin eskatologi yang keempat, besok sebentar kelima tentang kuda Wah, putih. saya nggak lihat ya. Ya saya ikutin deh Tadi dari malam, awal. ya tadi malam tentang tua-tua, 24 tua-tua. Iya. Karena permintaan dari ini kan, karena di gereja kan jarang dikhotbahkan itu. Masalah kitab Nggak Wahyu. ada Pak, nggak ada. Kecuali mereka bikin sesi pelajaran Alkitab gitu. Kalau nggak ada pelajaran sesi itu ya nggak ada. Di gereja itu cuma ini belajar kita bagaimana tetap beriman aja. Iya, beriman dan keselamatan. Tetap dalam satu kawanan udah itu aja. Tapi pengetahuannya segala apalagi apologetika mah nggak ada. Iya, nanti ini sebentar untuk penguatan iman ya. Kita harus memang belajar karena sekarang ini kan yang kita lagi alami. Contoh tentang apa? Pak Bom. Ya. Ibu Ti, permisi. Pak Bom. Iya, silakan Pak. Bisa enggak satu kali itu materinya terkait Ibrani 1 ayat 1 sampai 14. Bentar. Ibrani 1. Karena di situ udah termuat sudah ada roh, ada Bapa sama anak sih. Nah, ini kan masalah penciptaan. Ya tapi sudah keesaan itu dia kan sudah merujuk lagi ke hal Trinity lagi terkena Pak. Iya, kan pada zaman akhir ini telah beri kepada kita perantaraan anaknya. Oh ini bersangkut paut dengan kitab Wahyu nih tentang meterai ke-7 ini. Ya ini meterai ke-7 ini sudah kemuliaannya dia sudah dilantik sebagai raja anak domba yang tadi malam saya khotbahkan itu sebagai tua-tua kemenangan ya. Ini ya sesuai Wahyu 5 Pak ya. Iya, Wahyu 5, Wahyu 4 dan Wahyu 5. Wahyu 5 kan menjadi raja itu. Dan ini Pak, kan Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya di Ibrani 1 ayat yang kelima. Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah ini Wahyu 5. Tadi malam sudah. Tadi malam sudah khotbahkan ini. Setelah kumpul tua-tua kan. Dan para malaikat. Saya lagi sementara potong dulu karena tadi malam ada yang ngomong nggak enak ya, makanya saya ada potong, makanya saya belum siapkan. Pokoknya kalau orang-orang yang bicara tasalah di channel saya langsung tidak akan pernah kasih naik lagi. Orang-orang yang sengaja yang mau. Ya. Bagus usulannya Pak, cuma nanti saya khotbahkan ada. Ini sudah tadi malam sebenarnya sih, cuma saya nggak bawa dari Ibrani. Saya bawa dalam kitab Wahyu tentang itu ya, tentang 24 tua-tua lah ya. Dari Wahyu 4 saya bawa sampai Wahyu 5. Usul saya satu Pak, terkait Wahyu 5 Pak, usul saya satu. Mungkin diperjelas di situ di ayat 13. Kan selama ini mereka selalu bertanya kapan Yesus Wahyu disembah? Berapa? Kapan Yesus dimuliakan? Wahyu 5 ayat 13 Pak. Oh Wahyu 5, oh. Susah nanti kamu dikasih tahu lagi. Kalau iya, supaya kan di situ jelas yang mana Tuhan Yesus itu dimuliakan, disembah bersama dengan Dia yang duduk di atas tahta Pak. Nanti saya ikutin ya, saya buka ya Pak ya. Saya kalau eskatologi saya belum terlalu paham sih. Udah berapa kali saya dengar, cuma saya nggak menguasai banget. Ya. Bauti kembali itu. Pak Bom, bisnis kaos, dunia, otakmu bodoh. Kita tuh lebih baik kita begitu, bukan kita bisnis ya. Kau pikir saya nandar. Kita kan menjelang, kita untuk apa mau munafik?
Kita begitu kan untuk pelayanan seperti kami di gereja biasanya kan basar supaya orang membantu dalam pelayanan. Itu untuk apa? Kau kira ini seperti Nandar yang tipu-tipu kah? Pakai apa? Pakai nama-nama bilang apa? Maha apakah? Mahmadil kah? Kenapa pakai bahasa tikus? Kenapa kau nggak mau Akbar? Di dalam kitab bilangan. Salam, Pak Solata, salam. Salam. Nggak balik lagi ya Pak? Iya, salam Pak. Iya Pak. Iya, ketemu Pak Bombom dia lari. Takut dia Pak Bombom. Sama saya dia masih ngeyel ya. Sambil kegiatan juga saya di sini. Iya. Tapi monitor dari tadi. Bauti, kayaknya pendamaian indah ini kadrun ya kayaknya. Kenapa dia? Tuh, ada komentar hancur ikut junjungannya. Ya sudahlah, kalau dia nggak balik lagi kita selesai ya teman-teman ya, sudah selesai ya. Jadi itu dia. Sudah mau tutup. Iya, kita mau tutup. Saya mau ini bawa lanjut ya. Terima kasih Pak Bombom. Terima kasih semuanya. Bauti ada guru kan? Bauti guru. Iya, saya guru. Saya ngajar bahasa Inggris. Mau pergi ngajar? Mau pergi ini? Oh ya sudah. Ya pergi ngajar anak sekolah sudah ya. Ngajar apa Pak? Mau pergi anak sekolah atau mengajar? Saya nggak ngajar sekolah, saya tempat kursus Pak, kursus. Oh, kursus. Bahasa Inggris, especially Inggris. Tempat saya tempat kursus. Dulu saya ngajar di STM, cuma saya keluar saya nggak mau ngajar sekolah, capek Pak. Nakal muridnya. Kalau di kursus kan enak, 1, 2, 3 orang ya, materinya tersampai ya. Saya lebih senang saya di informal. Saya punya kursus sendiri di rumah, cuma udah sejak COVID ini kan nggak jalan. Baru mulai lagi nih, baru ada 3 kelas saya punya lagi. Mantap, sukses selalu. Nah, saya ngajar di tempat lain, di tempat kursus, lalu saya punya sendiri. Nah, sekarang dulu saya ngajar di tempat sendiri. Jadi di rumah saya ada di samping itu 3 kelas gitu. Jadi ya itulah. Nah, jadi ya puji Tuhan lah ya. Tapi sekarang udah sejak COVID saya adalah 3 kelas saya buka lagi. Jadi saya ngajar di sekolah saya nggak passion gitu. Capek Pak. Ya aturannya terlalu banyak ya, harus ini. Saya ngajar dulu di STM itu, saya keluar saya nggak mau. Saya keluar. Ngajar di STM, ngajar di kampus D3 juga pernah. Tetapi saya sekarang punya kursus sendiri, udah itu aja. Iya. Ya, teman-teman terima kasih Pak Bombom sudah hadir, Pak Prikitiu, Pak Dot. Ya, terima kasih semuanya. Kita berpisah ya. Nanti kita balik lagi. Nanti malam kita gabung di Pak Bombom. Saya gabung Pak Bombom ya. Bagus sekali nih. Jam berapa Pak Bombom? Kasih link dong. Ini belajar. Kasih link ya. Ya. Ya, Oke, Boti, salam. Bye, salam Pak Solata. Terima kasih, shalom semua. Terima kasih semuanya. Salam semuanya. Ya, bye-bye. Bye.